Baiklah, Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan dari Emanul Hasanah, sesuai dengan keputusan Kepala Madrasah bahwa semester ini kita akan melaksanakan penilaian akhir semester secara online. Mungkin ini juga berkaitan dengan adanya pandemi, jadi kita tidak bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Begitupun dengan penilaian akhir. Dan di sini saya sudah menyiapkan sebuah aplikasi yang dibuat oleh pembuatnya, kalau tidak salah Pak Agus Sutrisno. Aplikasi ini dinamakan dengan CBT Bismart. Dan Bismart ini sedikit saya lakukan perubahan sana sini sehingga menghasilkan sebuah aplikasi turunan ya. Dan untuk itu kita memerlukan sebuah tutorial, di mana tutorial pertama adalah untuk pembuatan bank soal ya. Oke, kita langsung saja ke video tutorialnya, tapi sebelumnya yang suka dengan video ini mohon di like, di share dan subscribe ya channelnya, supaya bisa terus berkembang memberikan video-video yang bermanfaat. Oke, untuk yang pertama kita harus masuk dulu ke situs sekolah kita, yaitu MA Nurul Hasanah ya, manurulhasanah.sch.id. ini sudah ada ya, langsung saja kita klik. Nah, setelah tampil seperti ini, kemudian kita klikkan ikon yang ada tulisan CBT penilaian online, kita klik saja. Nah, tampil seperti ini, dan untuk masuk ke dalamnya kita memerlukan sebuah username sama password. Ini username dan passwordnya tentunya sudah Bapak Ibu miliki sejak semester 2 kemarin ya. Itu kita masih memakai user sama password yang kemarin ya. Tapi jangan lupa, ini juga ada sedikit perubahan di Bismart ini ya, di aplikasi penilaian online ini. Kalau kemarin di semester 2 kita hanya memiliki 2 akses di sini ya. Ada akses admin dan guru, sementara sekarang kita memiliki 3 akses, yaitu admin, guru, dan siswa, di mana siswa nantinya bisa mengecek nilai mereka masing-masing tentunya di situs kita di manurulhasanah.sch.id. Oke, langsung saja kita akan masuk dengan menggunakan user guru ya, dengan cara memasukkan NUPTK ataupun PEG ID di sini di username ya. Saya akan coba dengan salah satu akun contoh ya yang sudah saya daftarkan terlebih dahulu. Ini diibaratkan adalah PEG ID atau NUPTK gitu ya. Ini 12345. Kemudian passwordnya juga Bapak Ibu sudah memiliki, silahkan dimasukkan sesuai dengan akunnya masing-masing. Setelah user sama password dimasukkan, jangan lupa klik submit. Nah, setelah muncul halaman seperti ini, nah, kita datang sebagai akun guru ini ya. Akun guru di mana kita memiliki hak akses seperti ini ya. Kita bebas mengganti biodata ya, kemudian bisa ganti foto profil. Kalau sudah muncul seperti ini, kita bebas mengganti username ya, kemudian nama usernya juga, kecuali password itu harus menghubungi admin ya. Oke, dan yang paling utama tugas kita adalah membuat bank soal ya, Jadi kita klik dulu ya ikon ini bank soal, kemudian klik daftar soal. Setelah itu, kalau kita belum memiliki template soalnya, kita bisa mendownloadnya dulu di sini
template soal di sini ya. Tinggal klik, ini tergantung soalnya nanti soal yang akan Bapak Ibu gunakan. Ada template soal umum, kemudian soal peminatan dan soal agama ya. Kita download yang template soal umum saja dulu ya. Kita klik. Nah, ini sudah terdownload di sini. Ya, nanti bisa dibuka. Tapi sebelumnya juga, sebelum mengupload soal, kita harus membuat dulu bank soal ya, dengan klik ini buat bank soal baru. Nah, di sini kode sekolah ini kebetulan ini merupakan server pusat ya, yang ada di hosting kita di manurulhasanah.sca.id. Jadi kode sekolahnya biarkan ini ke semua gitu ya, memilih semua biar nanti masuk ke tiap server. Kemudian mata pelajarannya bisa dipilih. Mata pelajaran apa? Misalkan mata pelajaran bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Untuk tingkat sekolahnya biarkan saja MA. Kemudian nah ini jurusan. Kalau dulu kita menganggap karena pelajaran kita masuk di semua jurusan, kita memilihnya semua. Tapi untuk aplikasi yang ini tidak boleh. Kenapa? Karena nanti akan menimbulkan error di pas pelaksanaan. Ketika pelaksanaan ujiannya berbarengan antara jurusan IAI, IPA sama IPS, nanti tokennya bisa ketuker. Jadi harus kalau ibu mengajar di semua kelas gitu ya, karena kelas kita ada 9, 10-nya IPA, IPS sama IAI, jadi otomatis kita juga harus membuat 9 bank soal gitu ya, meskipun soalnya itu juga dalam satu tingkatan. Misalkan kita akan membuat soal di 10 IPA ya, maka kita pilih jurusannya jurusan IPA, kemudian kelasnya kelas 10 IPA. Nah, kemudian di sini dikasih nama bank soal yang akan kita buat. Silakan bebas saja, tapi biasanya sesuai dengan mata pelajarannya. Seperti tadi bahasa Sunda ya, kita tulis bahasa Sunda 10 IPA ya. Bahasa Sunda 10 IPA. Nah, di sini dalam pembuatan nama ataupun kode bank soal itu tidak boleh mengandung spasi. Jadi untuk spasinya kita gunakan underscore gitu ya. Udah selesai. Kemudian opsi jawaban. Nah, opsi jawaban ini Bapak Ibu tergantung nanti opsi jawabannya ada berapa butir gitu ya. Kalau A, B, C, D, E berarti 5. Kalau misalkan multiple choice-nya cuma 4, A, B, C, D, maka pilih 4. Kalau cuma 3, A, B, C, D, pilih 3. Tapi kita biasa menggunakan A, B, C, D, E gitu ya, jadi 5. Kemudian soalnya, soal yang Bapak Ibu buat itu ada berapa soal yang mau ditampilkan ke anak. Kalau dulu kita biasa menampilkan 40 soal gitu ya. Tapi sekarang karena keadaan pandemi, sesuai juga dari tadi kebijakan dari Pak Kepala Madrasah, itu kita cukup dengan 20 soal saja. 20 soal. Kemudian bobot pilihan. Bobot pilihan di sini tergantung Bapak Ibu mau membuat soal esai atau tidak. Gitu ya. Kalau mau membuat soal esai, maka ini jangan 100%. Kenapa? Karena nanti akan ditambah oleh bobot soal esai. Jadi di sini boleh Bapak Ibu menuliskan 80 ya atau 75 gitu ya, misalkan 75. Nah, sisanya ini di bobot soal esai 25. Jadi kumulatif 100 gitu ya. Kemudian kalau ini 20, misalkan di sini dikasih 5 gitu. Kasih 5 esai gitu ya. Cuma kendalanya juga kalau membuat soal esai secara online, Bapak Ibu harus melakukan penilaian secara online juga. Jadi sistem tidak bisa memberikan penilaian langsung
untuk soal esai gitu ya. Kenapa? Karena esai itu biasanya tidak tepat gitu ya jawabannya, apalagi soal-soal yang meminta anak untuk berargumen gitu ya. Jadi bobot nilai dari sebuah jawaban dari anak itu harus dinilai secara manual di online. Kalau ternyata Bapak Ibu merasa kerepotan untuk memberikan soal esai atau memberikan penilaian secara online nanti setelah selesai mereka mengerjakan soal PG, maka Bapak Ibu boleh memberikan bobot pilihan untuk pilihan gandanya ini 100. Adapun untuk nilai tambahan nanti bisa diambil dari nilai tugas harian. Oke, setelah selesai semua diisi, kita langsung klik saja bank soal. Klik bank soal. Nah, muncul seperti ini, bank soal baru sukses dibuat. Maka ini sudah selesai, tinggal klik tutup saja. Nah, kalau belum muncul, ini di sini bank soal Bapak Ibu belum muncul, ini kita perlu melakukan refresh ya. Tekan ini, tekan reload atau tekan F5 di keyboardnya. Ini sudah ada ya, sudah ada muncul. Nah, ini bank soal ini siap untuk diisi oleh soal ya. Bapak Ibu mau membuatnya bagaimana? Mau secara offline atau online? Kalau secara offline nanti tinggal diklik ini ya. Diklik template soal yang sudah Bapak Ibu download tadi, bentuknya Excel. Ya, bentuknya Excel. Jadi ini bisa dikerjakan secara offline ataupun tanpa koneksi internet gitu ya. Nah, di sini ada beberapa kolom yang ada. Nah, mohon diperhatikan. Ini yang pertama adalah nomor. Nomor ini nomor urut daripada ini ya. Bukan nomor urut nanti di soal, bukan, tapi nomor urut di sini. Kemudian di sini ada jenis soal. Jenis soal, nah ini kita lihat komennya. 1 pilihan ganda ya, kemudian 2 esai. Jadi kalau soalnya pilihan ganda, Bapak Ibu silakan menuliskan angka 1 di sini ya. Kalau soalnya esai, Bapak Ibu silakan menuliskan di sini angka 2 gitu ya. Kemudian yang ini, kolom yang berikutnya, kategori. Kategori ini ada 1, 2, dan 3. Ini untuk apa gunanya? Ini untuk mengukur bobot soal. 1 itu kategori soal mudah, kemudian 2 kategori soal sedang, dan ketiga kategori soal sulit gitu ya. Jadi Bapak Ibu bebas menentukan kategori soal tersebut, apakah ini soal ini mudah, sedang, ataupun sulit. Oke. Kemudian yang ketiga ini acak ya. Acak, lihat komen. Kalau A berarti diacak. Maksudnya acak itu apa? Nanti ditampilkan ke anak, misalkan bisa saja si A sama si B berdekatan posisinya gitu ya. Nah, kalau ini T tidak diacak, maka si A sama si B itu kemungkinan soalnya sama. Artinya soal nomornya dalam penomoran. Misalkan si A nomor 1-nya soalnya ini, maka si B pun sama soalnya itu. Ya, tapi kalau ini diacak, ini soalnya akan diacak beda. Si A misalkan soalnya ini nomor 1, ternyata di si B bukan. Ya, terserah Bapak Ibu. Kalau mau soalnya diacak silahkan hubungkan huruf A. Kalau tidak mau diacak berarti T. Ya. Kemudian yang kedua, yang berikutnya ini adalah soal. Nah, soal di sini silahkan ditulis ya. Kalau soalnya berbentuk tulisan biasa. Tulisan biasa. Kalau bentuknya huruf Arab ataupun huruf hijaiyah gitu ya, biasanya di sini Bapak Ibu bisa saja menuliskannya dengan menggunakan huruf hijaiyah di keyboard yang sudah tersedia. Cuma ini kendalanya yang sudah kita pahami bersama ketika dulu pengalaman kita dulu, tampilnya di anak itu acak-acakan ya. Kemudian juga terkadang gadget mereka ataupun HP mereka itu tidak support dengan tulisan Arab, maka biasa nama
itu apa si soalnya tuh jadi ngawur ya kaditu kadieu. Oke, maka kita bisa menyiasatinya dengan menggunakan gambar ya, dengan menggunakan gambar ataupun dengan menggunakan fasilitas sniping ya. Kemarin sudah kita gunakan sniping. Contohnya di sniping ada di window, kebetulan kita tulis sniping di sini. Nah, ini ada sniping. Jadi kita bisa meng-cut soal-soal yang berbentuk bukan tulisan biasa gitu ya. Misalkan seperti yang ini nih ya, tulisan Arab seperti ini juga hasil sniping kebetulan. Nah, seperti ini bisa nanti dimasukkan ke dalam soalnya. Itu caranya bagaimana? Caranya kita kembali ke Excel. Nah, ini biarkan kolom ini kosong kalau soal kita berbentuk sniping ya. Nah, tapi kita memasukkannya di sini. Mana? Sebentar. Nah, ini di sini ada kolom gambar. Nah, di sini tinggal Bapak Ibu menuliskan nama filenya. Nama filenya seperti yang tadi, misalkan ini contohnya untuk soal bahasa Arab ya. Ini saya kasih nama filenya ba1_10.jpg ataupun .jpg. Nah, Bapak Ibu tinggal menuliskannya di sini ya. Tuliskan ba1_10 ya, maaf 10.jpg. Nah, ini harus mirip banget seperti ini ya. Termasuk tulisan JPG-nya juga, kalaupun di filenya hurufnya besar, nah seperti ini, maka harus ditulis huruf besar. Kalau tulisannya di filenya huruf kecil ya, nah seperti ini, JPG kan ini hurufnya kecil, JPG huruf kecil, maka ditulis di sini harus huruf kecil juga ya. Jadi harus sama. Tuh. Oke, setelah itu sama juga untuk pilihan gandanya juga sama. Kalau tulisannya mau seperti tulisan biasa, silakan ditulis di sini ya, ataupun copy paste ke sini bisa ya. Tulisannya ini untuk jawab 1, maksudnya ini untuk poin A ya, untuk poin A. Kemudian untuk file jawabnya, file jawab di sini adalah apabila Bapak Ibu akan menggunakan PG-nya juga tulisannya bukan tulisan biasa tapi Arab misalkan. Kalau pakai tulis di sini ditulis, biasanya takutnya acak-acakan juga seperti soal, maka Bapak Ibu tinggal bisa menambahkan seperti tadi ya, hasil sniping. Misalkan untuk jawabannya, jawaban A-nya yang ini, misalkan login.jpg. Maka Bapak Ibu tinggal menuliskan di sini login.jpg gitu ya, bisa. Itu untuk jawabannya. Dan ini boleh dikosongkan ya, dikosongkan. Kemudian yang kedua juga sama, ini di sini ya. Ini dikosongkan kalau bentuk tulisannya berbentuk huruf Arab ya, ataupun huruf hijaiyah. Gitu. Terus lagi bagaimana kalau misalkan ternyata double, ada tulisan biasa, ada gambar juga. Nah, kalau seperti itu soalnya, Bapak Ibu silakan tinggal memasukkan untuk tulisannya di sini dan gambarnya tetap di yang tadi di sini ya. Kemudian juga sama, kalaupun akan menggunakan audio juga sama, silakan ditulis filenya berikut ekstensi filenya, video juga sama, silakan. Selanjutnya adalah kunci jawaban. Ini kunci jawaban, ini bukan A, B, C, D, E ya maksudnya. Ini dua ini bagaimana? Nah, contohnya misalkan soal yang tadi Bapak Ibu buat, saya kecilkan dulu. Ternyata jawabannya itu yang benar itu yang ini ya.
jawab 1. Maka Bapak Ibu tulis di sini dikunci jawabannya adalah 1 misalkan. Atau ternyata jawabannya itu ada di sini, di yang keempat, di file jawab 4 misalkan. Maka Bapak Ibu tinggal menuliskan di sini adalah 4. Oke. Ya. Berikutnya adalah acak opsi jawaban. Ini untuk acak opsi jawaban ini, apakah jawabannya akan diacak? Misalkan si A, poin A-nya ini, ternyata si B mah poin A-nya bukan itu. Nah, itu silahkan kalau mau diacak. Berarti di sini Ibu tinggal membubuhkan tulisan Y, ya, bukan A di sini, Y kalau mau diacak. Dan kalau tidak diacak itu adalah T, ya. Setelah selesai, silakan di save, ya, di save. Jangan lupa filenya harus ingat tadi apa namanya filenya, oke. Setelah itu kita akan uploadkan soal yang hasil Bapak Ibu tadi kerjakan. Kita upload dengan cara mengklik tombol yang kuning di sini. Kita klik, ya. Nah, di sini sudah muncul, maka tinggal kita memilih atau choose file, ya. Kita pilih di mana soal yang tadi Bapak Ibu simpan, itu ya. Silakan dipilih. Misalkan tadi adanya di mana ya, lupa ya. Sebentar. Misalkan ini. Nah, ini yang kelas 10 PTB Kenyong misalkan. Nilainya bukan nilai soalnya tadi, maka tinggal diklik, kemudian open, kemudian klik import. Ya. Nah, maka proses update data bank soal sudah komplit. Jumlah data yang sukses diimpor adalah 30. Kita kembali lagi ke sana. Nah, kalau penasaran bisa dilihat di sini. Lihat di sini. Maka soalnya sudah ada. Ini kebetulan bahasa Sunda, tapi soalnya saya sembarang gitu ya. Ini tidak ada nih seperti ini. Ini filenya belum masuk, ya, kebetulan. Oke. Seperti itu barangkali Bapak Ibu tutorialnya. Kemudian ini untuk pengaktifan bank soal nanti bisa dilakukan oleh proktornya masing-masing di server lokal. Jadi Ibu cukup seperti ini saja membuat bank soal, ya. Setelah itu nanti setelah ujian selesai juga Bapak Ibu bisa memantau atau menganalisa hasil jawaban siswa, ya. Kemudian bisa mendownloadnya juga di sini. Ini kebetulan belum berfungsi tombolnya karena ujiannya belum dilaksanakan. Kemudian juga analisa, di sini ada analisa butir soal, ya. Bapak Ibu bisa memantaunya. Oke, barangkali itu saja tutorial untuk pembuatan bank soal. Semoga bermanfaat. Terima kasih.